Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Arjun So Vijayanti yang rilis di tahun 2025. Film ini merupakan film action thriller yang menceritakan perwira muda yang berubah menjadi pembunuh besar. Disutradarai oleh Pradip Chilukuri, Arjun So Vijayanti adalah film Telugu yang dibintangi Anda Muri Kalyanram sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kepolisian yang dipimpin Wakil Inspektur bernama Vijayanti berhasil melumpuhkan gangster berbahaya di daerah perbatasan India. Namun dalam aksinya Vijayanti sempat terkena tembakan dan akhirnya tergelinding jauh ke dalam jurang. Sementara itu di daerah pinggiran sungai, suami Vijayanti bernama Kapten Visnawat datang bersama putra mereka bernama Arjun. Visnawat mengatakan kepada Inspektur Prakas kalau hari ini adalah hari ulang tahun Vijayanti. Dan di momen bahagia ini Arjun selalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang ibu tercinta. Kabar tertembaknya Vijayanti tersebar luas dan akhirnya membuat kepolisian harus melakukan pencarian cepat. Dan tanpa disangka saat Vijayanti hampir menyerah dengan keadaan, Arjun langsung memegang tangannya dan menyelamatkan hidupnya. Di salah satu pantai barat India, gangster bernama Nawas menyandra dua putra pemberontak bernama Patan. Nawas mengatakan jika Patan ingin putranya bebas, ia harus dikubur bersama orang-orang kesetiaannya yang sudah ditawan terlebih dahulu. Dengan liciknya Nawas malah mengatakan kepada pengikut Patan jika mereka ingin bebas mereka harus membunuh Patan secara tersiksa. Tanpa disangka di tengah keadaan genting tersebut, Patan malah menunjukkan keberingasannya sebagai seorang petarung. Dengan tangan kosong ia melenyapkan 25 orang dan membunuh Nawas beserta semua anak buahnya. Lima 15 tahun setelah kejadian tersebut, perakit bom bernama Vedu mendapatkan perintah membunuh seorang terdakwa di pengadilan. Namun begitu melihat sosoknya, Vedu mengatakan jika pria tersebut adalah orang yang pernah melumpuhkan kelompoknya dengan tangan kosong. 6 bulan silam Vedu bersama rekan-rekannya berhasil merebut salah satu pabrik tekstil dengan cara kekerasan. Mereka membunuh sebagian besar karyawan dan menanamkan bom sebagai aksi teror kepada pemilik pabrik. Tanpa disangka saat mengira aksinya berhasil, Vedu malah dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang tak lain adalah Arjun. Dan sebelum berhasil meledakkan bom yang ditanam, Arjun dengan tangan kosong melumpuhkan mereka semua. Atasan Vedu bernama Balu bertanya apakah Arjun dibayar untuk menjaga pabrik tersebut. Namun dengan santainya Arjun meminta Balu membeli teh di warung depan pabrik. Sambil meneguk tehnya, Arjun mengatakan kalau ia bukanlah penjaga pabrik. Ia datang ke sini lantaran mendapatkan laporan dari pemilik warung yang takut bisnisnya hancur karena segerombolan gangster mengusir karyawan pabrik. Arjun menjadi terdakwa atas pembunuhan seorang gangster 4 tahun silam. Namun sebelum vonis dijatuhkan, hakim yang ketakutan malah mengatakan jika persidangan akan dilanjutkan di waktu yang tidak ditentukan. Usut punya usut yang melaporkan Arjun ke pengadilan ternyata adalah ibunya sendiri yang tak lain adalah Nyonya Vijayanti. Vijayanti berniat menyeret Arjun karena telah membunuh Paitali, seorang gangster tepat di hadapannya. Arjun tinggal di sebuah koloni di kota Vizag bersama istri tercintanya bernama Citra. Dan di samping itu ia juga memiliki orang kepercayaan bernama Shivaji yang selalu menemaninya dalam hal apapun. Menikah selama 4 tahun, Arjun dan Citra belum diberi keturunan.
Namun dalam beberapa kesempatan keduanya tetap saling mendukung satu sama lain. Inspektur Prakas yang dahulunya adalah anggota Nyonya Vijayanti kini telah menjadi komisaris polisi. Dan mengetahui kalau Arjun menjalani pemerintahan paralel di kota Vizag, Prakas memutuskan menemuinya. Di koloni tersebut ternyata tidak ada polisi yang berani memasuki daerah kekuasaan Arjun. Namun karena sudah mengenal baik Prakas, Arjun kemudian mempersilahkan. Arjun mengatakan kalau mereka telah menangkap seorang oknum polisi yang menyebarluaskan obat-obatan terlarang di kota Vizag. Dan setelah diselidiki, obat tersebut diproduksi oleh perusahaan farmasi bernama Redline Pharma. Arjun menambahkan kalau polisi saja ikut mengedarkan, pasti pemilik perusahaan bisa melanggeng bebas tanpa takut proses hukum. Dan kepada Prakas, Arjun mengatakan kalau saat ini mereka sedang memburu pemilik perusahaan tersebut. Walaupun yang dilakukan Arjun menolong departemen kepolisian, namun Prakas sepertinya tidak terima. Ia berpikir jika pekerjaan tersebut seharusnya ditangani oleh polisi, bukan kelompok ataupun individu tanpa payung hukum yang jelas. Melihat sikap Arjun yang sudah berubah menjadi penjahat besar, Prakas memutuskan mendatangi Nyonya Vijayanti. Dan sebelum tiba di kediaman beliau, Prakas sempat bertemu pensiunan polisi yang dulu menjadi atasannya. Pensiunan tersebut mengatakan kalau kota Vizag tidak pernah lagi terjadi tindakan kriminal selama Arjun mendirikan departemen paralel. Dan mau percaya atau tidak, Arjun mampu meredam banyak gangster di kota tersebut. Usut punya usut, ternyata Arjun hampir pernah menjadi seorang perwira di departemen kepolisian. Namun karena sesuatu hal ia berubah menjadi pimpinan gangster. Nyonya Vijayanti menceritakan jika kejadiannya berawal dari kematian Visnawat di 4 tahun silam. Kala itu polisi Vizag memberi kabar jika perahu yang dibawa Visnawat mendadak hilang karena badai kencang. Dan mendengar hal tersebut, Arjun merasa ragu lantaran sang ayah bukanlah prajurit sembarangan. Menurut catatan militernya, beliau mampu berenang selama 12 jam di lautan lepas. Dan dengan kemampuan seperti itu, mustahil ia tidak bisa menyelamatkan diri. Sebelum terjadinya kasus menghilangnya Visnawat, Nyonya Vijayanti ternyata pernah dihadapkan kasus penjualan obat-obatan terlarang skala internasional. Beliau bersama timnya berhasil membekuk 2 pelaku yang tak lain adalah Patan dan saudara kandungnya. Dalam operasi itu, Nyonya Vijayanti berhasil menembak mati saudara Patan. Sedangkan Patan sendiri dibekuk dan akan segera mendapatkan hukuman gantung. Nyonya Vijayanti sangat bahagia lantaran operasi tersebut adalah kasus terakhirnya bertugas di kepolisian. Dan bersamaan dengan hari ulang tahunnya, ia kembali dikejutkan dengan kabar lulusnya Arjun menjadi perwira muda. Shivaji, polisi jujur Vizag, tidak bisa menyembunyikan rahasia kematian Visnawat yang diklaim inspektur sebagai sebuah kecelakaan. Dan saat duduk berdua bersama Arjun, ia menceritakan fakta sebenarnya. Di pelabuhan Vizag, seorang gangster bernama Maham Kali membawa larutan kimia untuk bahan dasar obat-obatan terlarang. Dan tanpa canggung jika ada yang mencoba menghancurkan bisnisnya, ia tak segan melakukan pembunuhan. Beberapa minggu yang lalu, Visnawat bersama timnya berhasil menyita kapal bahan kimia yang dibawa saudara Maham Kali bernama Paitali. Dan tanpa disangka, Paitali malah menjadi dendam dan menculik Visnawat. Sebenarnya beberapa petugas melihat dengan jelas aksi penculikan yang dilakukan Paitali kepada Visnawat. Akan tetapi karena tidak memiliki keberanian, tidak ada satupun dari mereka yang mau menjadi saksi. Arun tidak bisa membendung kemarahannya dan berniat melakukan pembunuhan kepada Paitali. Akan tetapi dengan bijak, Nyonya Vijayanti mengatakan jika mereka harus menyelesaikan kasus tersebut secara hukum. Di hari H persidangan, Vijayanti menyemangati Arun kalau mereka akan memenangkan kasus dan membuat Paitali dihukum seberat-beratnya. Akan tetapi tanpa disangka, Paitali malah bisa lolos dengan mudah. Paitali mengancam semua saksi agar tidak buka mulut terkait penculikan Visnawat. Dan yang paling parahnya lagi, ia mengatakan kepada Dewan Hakim jika dia yang membunuh Visnawat, di manakah jasad Visnawat saat ini.
Intinya karena tubuh Visnawat tidak ditemukan, hakim tidak bisa memberi vonis kepada Paitali. Dan karena hal tersebut, Paitali dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Paitali kembali memanas-manasi Vijayanti yang tidak bisa berbuat banyak. Dan kepada Arjun, Paitali juga mengatakan kalau merekalah yang membunuh Visnawat. Paitali memberi ancaman jika Arjun tetap menyeret kasus tersebut, maka ia akan juga menjadi korban seperti ayahnya. Akan tetapi tanpa disangka, Arjun malah merebut sebuah mesin tik dan langsung memukul kelapa Paitali sampai tewas seketika. Kemarahan anak buah Paitali membuat Shivaji bergerak cepat bersama rekan-rekannya melindungi Arjun. Dan dengan sebuah angkutan, mereka pun melarikan Arjun ke koloni nelayan yang sekarang sudah menjadi markas besar Arjun. Vijayanti mengatakan kepada Prakas sejak kejadian itu Arjun tidak pernah kembali ke rumah. Ia yang seharusnya menjadi perwira polisi berubah menjadi pimpinan gangster yang terlibat beberapa aksi pembunuhan. Di penjara pusat, dua putra Patan datang berkunjung dan mengatakan kalau mereka sudah menyusun rencana pembebasan sang ayah. Dan tidak sabar dengan aksi tersebut, Patan meminta kedua putranya menewaskan semua saksi terkait kejahatan yang dulu dilakukannya. 4 tahun menjalin pernikahan, Citra memberi kabar kalau ia tengah hamil. Dan tidak mau merasakan kebahagiaan hanya berdua saja, Arun berencana memberitahukan hal itu kepada Nyonya Vijayanti. Tiba di kompleks perumahan pensiunan polisi, ART beliau mengatakan jika Nyonya Vijayanti berada di kantor pusat menghadiri peresmian Prakas sebagai komisaris. Namun tanpa disangka saat sudah tiba di sana, Arjun malah dikejutkan dengan peluru yang memecahkan kaca mobilnya. Terjadi perkelahian sengit di antara Arjun dan juga si penembak. Dan walaupun berhasil mengalahkannya, Nyonya Vijayanti tetap marah lantaran Arjun sudah membahayakan citra dan buah hati mereka. Tiba di rumah, Arjun sangat terkejut mendengar pernyataan yang baru saja disampaikan Shivaji. Berdasarkan kamera CCTV, si penembak ternyata sudah mengikuti Arjun sejak tiba di depan kompleks pensiunan. Dan jika Arjun yang menjadi targetnya, kemungkinan besar ia sudah diserang saat itu juga. Faktanya si penembak tidaklah menargetkan Arjun ataupun Citra. Ia menargetkan Nyonya Vijayanti untuk dijadikan korban. Sementara itu di kantor polisi, penembak yang ternyata adalah putra bungsu Patan bernama Asgar tampak diinterogasi oleh beberapa perwira. Namun belum terungkap motifnya, tangan kanan Patan bernama Tangavel malah menyerang kantor polisi. Setelah membunuh beberapa personil, Tangavel merasa di atas angin dan bersiap melepaskan Asgar. Namun secara mengejutkan Arjun sudah tiba dan menghajar mereka semua. Di momen ini Tangavel mengatakan kalau penembakan yang mereka lakukan kepada Nyonya Vijayanti lantaran beliau pernah membunuh saudara Patan dalam penyergapan 4 tahun silam. Dan saat ini Patan yang berada di penjara pusat berencana melakukan balas dendam. Arjun meminta Tangavel menghubungi Patan dan kemudian ia pun mengatakan kalau Patan berani melukai ibunya, maka kematianlah yang akan menyambutnya. గవర్నమెంట్ ఊరి తీరంత వరకు దేవుడు హద్దు దాటి వైజాగ్ సరిహద్దు దాటి Menyadari keselamatan mantan atasannya terancam, Prakas berniat mengirim beberapa personil untuk melakukan penjagaan. Namun tanpa pikir panjang beliau langsung menolak. Melihat ke arah jendela, Nyonya Vijayanti sedikit heran dengan beberapa orang bersenjata melakukan penjagaan di depan rumah. Dan saat ditanya, mereka mengatakan kalau Arjun yang memberi perintah. Sikap risih para tetangga membuat Nyonya Vijayanti sedikit kesal. Dan akhirnya untuk pertama kali ia mendatangi koloni Arjun seorang diri. Disangka ingin menemuinya secara baik-baik, Nyonya Vijayanti malah menampar Arjun di hadapan semua orang.
Dan sambil mengungkit kejadian di masa lalu, beliau mengatakan kalau ia sangat kecewa memiliki putra yang merupakan seorang pembunuh. Shivaji ingin menjelaskan semuanya, namun Vijayanti tidak memberi kesempatan berbicara. Beliau mengatakan kalau Shivaji adalah polisi pecundang yang mau mengorbankan seragamnya untuk mendukung kriminal seperti Arjun. Intinya baik Shivaji maupun Arjun, Nyonya Vijayanti menganggap keduanya telah melakukan kesalahan. Mereka lebih memilih membunuh penjahat daripada harus menyerahkannya ke pengadilan. Tidak mau membuat sang ibu kecewa, Arjun memutuskan pergi. Akan tetapi setelah kepergiannya, penduduk di koloni akhirnya mengungkapkan fakta sebenarnya tentang Arjun. Jauh sebelum Arjun tiba di koloni mereka, penduduk sangat tertekan dengan kekejaman Paitali. Ia melakukan kebiasaan menjarah, memperkaos, dan juga membunuh warga desa. Shivaji mengatakan kalau penduduk koloni sudah berulang kali membuat laporan pengaduan kepada pihak berwajib. Namun nyatanya inspektur polisi yang menangani kasusnya malah disuap oleh Paitali. Paitali tidak bisa dihukum walaupun sudah melakukan banyak tindakan kriminal. Dan saat mengetahui Arjun telah membunuhnya, penduduk koloni sangat berterima kasih dan menganggap Arjun sebagai sosok dewa penyelamat. Shivaji awalnya berencana mengirimkan Arjun keluar kota demi menghindari kejaran polisi. Namun tidak mau mengecewakan sang ibu, Arjun malah mengatakan kalau ia akan menyerahkan diri ke pengadilan. Pagi hari saat Shivaji hendak mengantarkan Arjun, Inspektur Vizak datang bersama anggotanya dan mengatakan kalau mereka yang akan membawa Arjun. Akan tetapi tanpa disangka selama di perjalanan Mahamkali datang ke koloni melakukan penyiksaan kepada warga. Mahamkali tidak terima lantaran penduduk koloni mendewakan Arjun setelah membunuh adiknya. Dan secara membabi buta, Mahamkali langsung melakukan pembunuhan ke beberapa orang secara acak. Shivaji yang masih bersama warga mencoba menelpon inspektur untuk mendapatkan pertolongan. Namun hal tersebut sia-sia lantaran inspektur sudah menerima suap dari Mahamkali. Di sisi lain, Arjun yang mendengar teriakan warga melalui walkie-talkie Shivaji akhirnya tidak bisa membendung kemarahannya. Melepaskan diri dan membunuh beberapa personil korup, Arjun langsung bergegas menuju koloni dan menyelamatkan semua penduduk. Dengan kemampuan tarung yang sangat luar biasa, Arjun berhasil mengalahkan Mahamkali beserta anak buahnya hanya dengan satu kepala tangan. Dan karena tidak sanggup, Mahamkali lebih memilih kabur menggunakan kapal barang yang dia bawa sebelumnya. Sebelum pergi jauh, Arjun berteriak dan berjanji jika ia akan tetap berada di koloni menjaga keselamatan warga. Dan jika Mahamkali berani menginjakkan kakinya lagi, maka kematianlah yang akan menyambutnya. Sementara itu di pengadilan, Nyonya Vijayanti tampak kecewa lantaran Arjun tidak hadir. Beliau menganggap kalau putranya tidak berani bertanggung jawab atas pembunuhan yang baru saja dilakukan. Salah satu perwira polisi menambahkan jika Arjun telah menjadi pembunuh besar. Ia menewaskan Inspektur Vizak dan 40 anak buah Mahamkali dengan sangat brutal. Namun walaupun begitu, Arjun tidak mau mengakui perbuatannya. Ditambah saksi yang melihat tidak ada yang memberikan keterangan sehingga Arjun tidak bisa dijatuhkan hukuman. Intinya impian Nyonya Vijayanti melihat putranya menggunakan seragam polisi sepertinya telah sirna. Alih-alih menyerahkan diri, Arjun malah berubah menjadi pembunuh berbahaya dan buronan utama kepolisian. Di waktu sekarang, Shivaji mengatakan ketika ia menggunakan seragam dan memohon rakyatnya diselamatkan, tidak ada satupun pihak berwajib yang peduli. Namun Arjun yang bukan siapa-siapa datang tanpa rasa takut menyelamatkan mereka semua. Alasan Arjun mendirikan departemen paralel lantaran kecewa dengan oknum polisi yang lebih mementingkan urusan individu daripada mengayomi masyarakat. Bahkan di beberapa kasus ada juga sebagian oknum yang tega merusak masa depan bangsa dengan mengedarkan obat-obatan terlarang. Sementara itu di penjara pusat, Patan mendapatkan percepatan hukuman gantung dari Departemen Kepolisian.
Akan tetapi siapa sangka saat akan dieksekusi, Patan bersama napi lain malah membalikkan keadaan. Dengan strategi yang sudah disusunnya, Patan berhasil membunuh beberapa personil dan seorang perwira yang ada di tahanan tersebut. Dan singkatnya, ketika sudah berada di luar, putra sulung Patan bernama Amar langsung menyambutnya. Di sisi lain, Shivaji mendapatkan informasi kalau Mahamkali bersembunyi di sebuah pabrik tambang. Dan tanpa pikir panjang, Shivaji langsung bergegas ke sana. Saat akan melayangkan senjatanya kepada Mahamkali, Shivaji dibuat terkejut dengan tembakan senjata api yang ternyata berasal dari Prakas. Dan di sini barulah terungkap jika Prakas merupakan musuh dalam selimut. Prakas mengatakan kalau sebenarnya dialah pemilik perusahaan Red Line Pharma. Dan faktanya baik Mahamkali maupun Patan keduanya adalah orang kepercayaannya. Dalam pengadaan barang dan penyaluran obat-obatan terlarang di area lokal, Prakas memberi tanggung jawab kepada Mahamkali. Sementara di perdagangan internasional diserahkan kepada Patan. Pasca penembakan Nyonya Vijayanti di kantor pusat, Prakas mengaku kalau dialah yang memberitahu lokasi penahanan Asgar kepada Tangavelu. Dan intinya tujuan utama Prakas hadir di kota Vizag adalah untuk melakukan pembunuhan kepada Arjun. Setelah memberitahu semuanya, Prakas langsung melepaskan timah panas kepada Shivaji. Dan selanjutnya ia menemui Arjun untuk melakukan rencana kedua. Memanfaatkan drama keluarga di antara Arjun dan juga Nyonya Vijayanti, Prakas memberitahu kalau semua yang terlibat dalam kejahatan telah mendapatkan hukuman. Mahamkali ditahan di kantor polisi pusat, sedangkan Patan berhasil dieksekusi mati. Tak hanya itu saja, harapan Arjun agar kepolisian memburu pemilik Red Line Pharma juga sudah disetujui oleh pemerintah. Dan karena tidak ada lagi tugas yang harus dikerjakan, Prakas meminta Arjun menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Please surrender. Prakas berhasil memainkan perasaan Arjun dengan mengaitkannya kalau penyerahan diri yang dilakukannya adalah permintaan terbesar Nyonya Vijayanti. Beliau tidak mau melihat putra satu-satunya terlarut dalam banyak tindakan kriminal. Sementara di sisi lain, Shivaji ternyata tidak tewas dalam insiden penggerebekan. Ketika Prakas melepaskan timah panas, Shivaji dengan cepat mengambil apar dan melakukan serangan mendadak. Berhasil melarikan diri, Shivaji segera kabur dan diselamatkan pekerja pabrik yang langsung membawanya ke rumah sakit. Dan dalam keadaan sekarat, Shivaji meminta salah satu perawat menghubungi Arjun. Lantaran nomornya tidak dikenal, Arjun langsung mengabaikan panggilan dari Shivaji. Namun di sisi lain, karena besok adalah hari ulang tahun ibunya, Arjun meminta Prakas menunda penyerahan dirinya selama 1 hari. Malam harinya setelah menyiapkan kue ulang tahun untuk sang ibu, Arjun kembali dikejutkan dengan serangan anak buah Mahamkali yang membakar hangus koloni. Dan setibanya di sana, Arjun langsung melakukan pengejaran kepada 2 pelaku. Berlabuh jauh meninggalkan areal pantai, Arjun berhasil mendapatkan kapal yang ditunggangi anak buah Mahamkali. Dan tanpa basa-basi, Arjun langsung menewaskan keduanya. Tak lama setelah itu, Tangavel muncul dan mengatakan kalau rencana mereka telah berhasil. Sambil merusak mesin kapal, Tangavel mengatakan kalau Arjun tidak dapat kembali ke daratan dalam waktu singkat. Menggorok lehernya sendiri, Tangavel menambahkan kalau ia rela melakukan pengorbanan kepada Patan. Dan saat ini Patan sudah tiba di kota Vizag dan bersiap melakukan balas dendam atas kematian saudaranya di 4 tahun silam. Prakas mengumpulkan semua tim yang pernah bekerja bersama Nyonya Vijayanti. Ia membuat kejutan dengan merayakan hari ulang tahun beliau. Di tengah acara, salah satu personil memberi kabar tidak baik kalau Patan telah kabur dari penjara. Dan mengetahui nyawa mereka dalam bahaya, Nyonya Vijayanti langsung bersiap melakukan perlawanan. Patan jail ke madam. Mengetahui targetnya bersembunyi, Patan yang sudah berada di kompleks perumahan langsung menyandra 140 orang tidak bersalah. Dan selanjutnya ia membuat kesepakatan kepada pihak berwajib. Patan mengatakan kalau ia akan membebaskan Sandra apabila polisi melepaskan Asgar.
Dan tak hanya itu saja, Patan juga meminta Vijayanti dan semua timnya yang terlibat dalam penggerebekan 4 tahun lalu menyerahkan diri. Semua keinginan Patan dikabulkan oleh komisaris yang kemudian Askar langsung dibebaskan dari penjara. Sedangkan Nyonya Vijayanti terpaksa menyerahkan diri lantaran tidak mau ada sandera yang tewas karena dirinya. Melihat kedatangan Asgar yang dibawa 4 orang polisi, Vijayanti merasakan feeling kuat kalau putranya berada di sana. Dan melihat perawakan Asgar yang hampir sama dengan Arjun, beliau mengira kalau yang dibawa polisi adalah Arjun. Namun ketika topengnya dibuka, prediksi Nyonya Vijayanti ternyata salah besar. Akan tetapi setelah mengamati dengan baik, Nyonya Vijayanti membaca name tag seorang polisi yang bertuliskan Arjun Visnawat. Kondisi kapal yang tidak bisa dihidupkan ternyata tidak membuat Arjun pupus harapan. Mengingat momen saat bersama sang ayah dahulu, Arjun paham betul kalau kapal bisa berlayar menggunakan tenaga angin. Dengan sekuat tenaga, Arjun membentangkan layar dan menahan arah angin menggunakan kepalan tangannya. Dan secara mengejutkan, kapal bisa berlayar kencang menuju daratan. Karena saat itu masih dirinya saja yang menyerahkan diri, Nyonya Vijayanti melakukan rencana tambahan dengan mengatakan kalau timnya masih bersembunyi di gudang barang. Dan selanjutnya Patan memerintahkan anak buahnya menjemput mereka semua. Tanpa disangka saat sudah di sana, Arjun yang sudah menunggu langsung menghajar semua anak buah Patan dengan sangat beringas. Dan merasa ada yang tidak beres, Amar dan Asgar langsung melakukan pengecekan. Berniat melakukan perlawanan, keduanya ternyata bukanlah lawan seimbang dari Arjun. Dan tanpa basa-basi, Arjun langsung menawan keduanya. Di hadapan Patan, Arjun kemudian membunuh Amar sebagai balasan karena telah menyerang sang ibu. Prakas lagi-lagi melakukan kebohongan dan meminta Arjun melepaskan Asgar untuk menyelamatkan para sandera. Akan tetapi siapa sangka si Faji yang keadaannya sudah membaik tiba-tiba hadir dan mengatakan siapa sebenarnya Prakas. Seketika Prakas langsung mengambil senjata dan melepaskan timah panas ke arah Arjun. Dan setelah terkena tembakan, Patan langsung menyekap Arjun dan membawanya ke hadapan Vijayanti. Sebelum melakukan pembunuhan kepada Vijayanti, Patan memerintahkan anak buahnya memborgol tangan Arjun di sebuah tembok besar. Namun secara mengejutkan ketika Asgar hendak mengeksekusi Vijayanti, Arjun dengan cepat menebas kelapanya. Semua yang ada di sana sangat terkejut dengan tindakan Arjun yang rela memotong tangannya sendiri untuk menyelamatkan sang ibu. Dan karena kemarahan yang sudah tidak terbendung lagi, Arjun menghancurkan semua musuh termasuk menggantung mati Patan dan membunuh Prakas. Di akhir film, Mahankali sangat syok mendengar kabar tewasnya Patan dan juga Prakas. Dan melihat kehadiran Arjun di penjara, ia langsung pasrah lantaran sebentar lagi ia juga akan bernasib sama seperti keduanya. So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.